Firman Tuhan hari ke-107, 17 April tahun 2025. Injil Markus pasal 14 ayat 38, perikop Yesus berdoa di Getsemani. Tanggal 17 April 2025. Diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Yesus berdoa di Getsemani. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata pada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian tidak mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup, karena tabiat manusia itu lemah. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Dungi diduk Yesus matu nasida. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang madabu hamu tu pangunjunan. Olo domian tondi alai galedo dagingi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita masuk dalam pedoman kita selama bulan April, selalu kita sampaikan dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan, kesaksian, dan kekuasaan Tuhan. Dengan dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Apa yang mau kita ambil di sini? Terjadi transformasi spiritual rohani kita. Dari hal-hal yang tadinya dikuasai oleh dosa menjadi hidup baru dengan baptisan kudus. Dibaptis dalam nama Allah Bapa sebagai sumber daripada kehidupan. Dibaptis dalam nama anaknya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia yang mendamaikan manusia dengan Allah. Dibaptis di dalam Roh Kudus, karena itulah penolong kita, membantu kita, membimbing kita, dan menghibur kita selama dalam penantian life after life, the new of Jerusalem. Dengan bangkit ke surga Yesus, Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing, dan penghibur kita selama kita berada di dunia ini, sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk diberikan menjadi hidup kekal dan abadi, di mana? Di Yerusalem yang baru.
Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 38. Apa makna daripada perikop ini? Bahwa Yesus berdoa di Getsemane, di taman Getsemane. Apa makna perikop ini? Makna perikop ini adalah Yesus mengingatkan murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoa, waspada dan tetap berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi untuk menghindari pencobaan atau gangguan yang dari iblis atau dari yang manapun, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Nah, kemudian apa pesan moral? Kalau maknanya tadi adalah kita berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak masuk dalam pencobaan. Sekarang apa pesan moral dari perikop ini? Ya. Selalu bersikap waspada dan menggantungkan diri pada Tuhan dalam menghadapi tujuan hidup kita. Jadi berjaga-jaga dan berdoalah supaya tidak masuk pencobaan. Pesan moralnya adalah menggantungkan diri ya pada Tuhan dalam menghadapi tujuan hidup. Jadi Allah sebagai sumber kekuatan kita dan kita mengandalkan Dia ya dalam hidup kita agar ya kita tahan dalam ujian hidup yang datang. Jadi kalau kita sudah menggantungkan diri dengan Tuhan atau terhubung dengan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan itu bisa mendatangkan kebaikan dan sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah melihat makna dan juga pesan moral. Sekarang pelajaran apa yang mau kita ambil dari perikop ini? Pelajaran apa yang mau kita lihat? Mari kita lihat di sini ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah kekuatan manusia terbatas. Itu dulu. Kita menganggap bahwa kekuatan manusia itu terbatas, tidak selama-lamanya dan tidak sepanjang masa. Ada waktunya, ya. Ada waktunya. Maka dikatakan kekuatan manusia itu terbatas. Ya. Nah, kemudian berdoa dan memohon bimbingan Tuhan menjadi kunci untuk ya melewati masa-masa sulit. Jadi karena kita terbatas, kemampuan kita terbatas, maka tugas kita adalah ya berdoa ya, dan memohon bimbingan Tuhan. Itulah kunci untuk mengatasi masa-masa sulit. Jadi apabila kita sudah berdoa, memohon kepada Tuhan bimbingan, maka Tuhan akan menjawab dengan baik di dalam doa kita. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat. Jadi pembelajaran karena kekuatan manusia terbatas, maka kita diwajibkan ya untuk berdoa dan memohon bimbingan kepada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Itu artinya karena kekuatan kita terbatas, tidak bisa selamanya kita happy, tidak bagus ya. Tidak selamanya. Itulah sebabnya
kita tetap terhubung dengan Allah, memohon doa dan juga memohon bantuan atau perlindungan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion daripada ayat ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan besar untuk bisa kita jawab sebagai pengambilan keputusan dalam perikop ini. Pertanyaan pertama, sejauh mana kesadaran akan kelemahan manusiawi mempengaruhi cara hidup seseorang dalam iman. Jadi bagaimana kesadaran dan kelemahan manusia yang bisa mempengaruhi cara hidup seseorang dalam iman. Mari kita lihat kesadaran akan kelemahan manusia memiliki pengaruh besar terhadap cara hidup seseorang dalam iman. Jadi di sini dikatakan kesadaran akan kelemahan manusia memiliki pengaruh besar terhadap cara hidup seseorang. Kelihatan bagaimana dia bersikap, berperilaku dan bertindak untuk melihat kesadaran akan kelemahan manusia memiliki pengaruh. Pengaruh itu artinya pengaruh besar dengan cara-cara hidup secara iman. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Ini adalah disampaikan oleh Rasul Paulus. Kekuatannya dikatakan adalah menjadi sempurna. Jadi kekuatan dia menjadi sempurna dalam kelemahan. Apa maksud perikop ini? Hal ini mengingatkan bahwa dalam kelemahan kita justru menemukan kekuatan Allah. Jadi apabila kita lemah, kekuatan Allah akan muncul, menolong dan membimbing kita. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi kita tentang hal itu. Apabila kita menemui kelemahan yang paling dahsyat, segera melapor kepada Tuhan Allah, kita akan dikuatkan. Nah, kemudian kesadaran akan dalam kita menghidupkan kita untuk lebih mendekat pada Tuhan. Artinya bagaimana jadi adanya keterbatasan kita, maka kita sadar akan ketekunan dalam memungkinkan kita untuk lebih mendekat pada Tuhan. Jadi karena kita sadar bahwa kekuatan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, maka kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengenali Tuhan sebagai sumber kekuatan
ya, dan penolong kita. Jadi dengan kita sadar keterbatasan kita dalam segala hal, maka membutuhkan bimbingan dan bantuan Tuhan. Maka kita harus tetap mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah jawaban daripada pertama tadi. Sejauh mana ya kesadaran akan kelemahan manusia. Jadi karena kekuatan kita terbatas, ya, kesadaran kita juga adalah memerlukan bimbingan. Apabila kita sudah sadar seperti itu, memang hidup kita membutuhkan bimbingan dari Tuhan, maka ya, itu kita lakukan untuk berhubungan intim dan dekat pada Tuhan. Nah, sehingga pertanyaan yang kita ajukan tadi, ya, karena kesadaran akan kelemahan manusia bisa terkendali. Jadi bukan begitu kita lemah langsung kita putus asa, itu yang kurang bagus. Karena tadi dikatakan oleh Paulus bahwa kekuatanku, ya, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, kekuatanku, ya, menjadi sempurna dalam kelemahan. Kenapa dikatakan sempurna dalam kelemahan? Karena dia mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Jadi walaupun kita lemah, kita tidak perlu worry, ya, karena ada Tuhan sebagai penolong dan pelindung kita. Pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana, ya, doa dapat menjadi sumber kekuatan di tengah tekanan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kiranya doa bisa menjadi kekuatan, ya, dan sumber kekuatan di tengah tekanan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dalam situasi kita tertekan dalam kehidupan dan pekerjaan kita, bagaimana bisa doa, ya, dapat menjadi sumber kekuatan? Mari kita lihat. Doa merupakan salah satu cara bagi umat Kristiani untuk memperoleh kekuatan dan ketenangan. Jadi untuk memperoleh kekuatan dan ketenangan, terutama, nah ini, di tengah-tengah, ya, pekerja dan kehidupan sehari-hari. Jadi doa merupakan salah satu cara bagi umat Kristiani untuk memperoleh kekuatan dan ketenangan jiwa. Nah, terutama di tengah sekarang ini, ya, bahwa pekerja dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa kekuatan doa? Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ingatlah, ya, dalam segala hal sampaikan permohonan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ya. Untuk apa? Untuk bisa kita mencapai damai sejahtera yang melampaui segala akal
dan bisa memelihara dengan baik pikiran kita. Jadi apabila ada kita kekhawatiran karena banyaknya tekanan dan kemampuan kita terbatas, ya, maka dikatakan jangan worry, jangan khawatir tentang apapun juga. Dan sampaikanlah permohonanmu dengan doa apa yang kau butuhkan. Dengan demikian, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, ya, dan memelihara pikiran kita. Jadi banyak hal-hal yang tidak terduga sebelumnya dengan adanya rencana Allah yang lebih baik untuk menemani kita di saat kita tertekan atau merasa kesulitan. Karena dengan doalah kita menyampaikan apa yang kita butuhkan. Sekarang pertanyaan ketiga, kita lihat di sini. Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk menjaga kewaspadaan spiritual, ya, dan rutinitas harian? Apa langkah konkret yang bisa diambil, ya? Menjaga kewaspadaan spiritual, ya, dalam rutinitas harian. Jadi menjaga, ya, spiritual kita, kewaspadaan kita dalam rutinitas adalah hal yang penting. Kenapa? Karena bagi setiap orang percaya, hubungan dekat dengan Allah adalah sangatlah menentukan hidup kita seperti hidup bersama dengan Kristus. Jadi kalau dulu dicontohkan, ya, itu seperti Henokh, ya, berjalan bersama Henokh. Kalau kita lihat dalam Kejadian, ya, pasal 5 ayat 24 dikatakan demikian. Henokh berjalan dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah telah mengangkatnya. Jadi begitu enak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, beriringan. Kebahagiaan pasti diberikan, yang terbaik pasti diberikan. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Henokh berjalan dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah telah mengangkat dia. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan kita dalam mengandalkan Tuhan, kita lihat dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Apa dikatakan di sini? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kaki kita. Nah, kemudian dikatakan adalah terang di jalanku. Jadi sudah pelita, kemudian bisa menerangi, ya, menerangi. Nah, makanya bangsa Israel dulu berangkat dari Mesir, ya, terang pelita firman Tuhan itu menjadi penerang bagi bangsa Israel. Bahkan Allah sendiri hadir sebagai petunjuk jalan. Pada siang hari datang tiang awan untuk melindungi bangsa Israel dari panas terik matahari.
dan pada saat malam hari dengan tiang api. Supaya begitu api dinyalakan, ya, mereka ikut dari belakang, dan itulah menjadi petunjuk bagi bangsa Israel. Jadi di sini dikatakan bahwa firman-Mu pelita hatiku dan terang di jalanku. Kalau sudah ini kita terapkan, tidak ada lagi masalah. Semua akan beres. Sebagai terang juga, ya, dan sebagai pelita. Jadi sangat-sangat kompleks, ya, pengetahuan ini di dalam Alkitab. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita sampaikan untuk menjelang esok Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. Dan tadi kita melihat makna adalah selalu kita waspada karena kita lemah. Memang kalau roh itu sangat siap, ya, tetapi badan kita adalah lemah. Dalam bahasa Batak dikatakan galedo ia pamatang alai girgirdo anggo tondi. Jadi girgirdo tondi i alai galedo pamatang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita selalu waspada dan berjaga-jaga supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.